Pertandingan timnas Indonesia melawan Uzbekistan semalam seharusnya membuat kita sadar diri. Kita memang sedang berkembang, tapi jika seandainya kita ingin melihat dunia, kita masih sangat-sangat jauh. Jangankan dulu dunia, Asia aja deh dulu, kayaknya belum deh. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Teman-teman, mungkin saya ingin awali konten ini dengan statement Coach Justin, bahwa dia berpendapat kalau timnas Indonesia belum layak atau mungkin belum bisa untuk bisa masuk Piala Dunia 2026 sekarang. Mungkin kalau Piala Dunia selanjutnya is okay, tapi kalau untuk sekarang kayaknya belum. Seandainya jika kita mungkin melihat ini dengan hati yang tenang, dengan pikiran yang jernih, seharusnya apa yang dikatakan oleh Coach Justin ini ada benarnya, teman-teman. Jadi tidak menelan bahwa setiap kritikan atau seperti pesimisme itu bukanlah hal bentuk pembencian kepada timnas Indonesia. Kita sekarang sedang euforia banget. Kita sekarang sedang bahagia banget, seolah-olah Nankatsu atau Shaolin Soccer lawan timnas Indonesia kita bisa bantai. Seolah-olah seperti itu. Tapi kita harus akui, bahkan saya di konten sebelumnya mengucapkan bahwa terima kasih kepada Uzbekistan. Kenapa kita, walaupun idealnya timnas Indonesia bisa bertemu Uzbekistan di final. Karena bagi saya, timnas Indonesia akan lebih bisa melawan Jepang dan Irak dibandingkan Uzbekistan. Menurut saya ya, secara statistik. Dan saya juga berharap timnas Indonesia lolos Olimpiade. Bukan karena begitu senangnya kita lolos Olimpiade, bukan hanya itu. Tapi saya ingin melihat sampai mana tolak ukur perkembangan timnas Indonesia. Bagi saya itu lebih penting. Karena dengan hasil yang kita dapat, entah itu nanti di Olimpiade, ataupun saat melawan Uzbekistan kemarin, itu menjadi evaluasi bagi kita bahwa, oh ternyata perkembangan timnas Indonesia itu baru seperti ini. Jika seandainya kita ingin melangkah lebih jauh, berarti kita harus seperti apa nih? Kita harus kayak gimana nih? Bagi saya itu lebih penting dari hanya sekedar kita menang dan kita lolos saja gitu kan. Nah, kembali ke pernyataan Coach Justin tadi, jika kita ingin melihat dunia, betul. Kita harus benar-benar mempersiapkan timnas Indonesia. Jika seandainya kita berkaca dulu lah dari bagaimana Uzbekistan bisa sesuperior sekarang, mereka melakukan sedemikian rupa membuat sepak bola di dalam negaranya itu lebih baik, dari mulai liganya, bagaimana mereka mempunyai turnamen kategori umur yang benar-benar terstruktur dan sistematis. Mereka juga berusaha meningkatkan kualitas timnasnya. Mereka membuat setiap tim di liganya itu memiliki kemampuan dan pemain yang rata agar bisa bersaing sehingga kompetitif dan menghasilkan pemain-pemain timnas yang bagus. Ini kan ikhtiarnya Uzbekistan yang kita tidak ketahui di tahun-tahun sebelumnya, dan inilah hasilnya. Walaupun memang Uzbekistan belum juara sekarang, tapi dari segi permainan saya ingin mengesampingkan dulu wasit ya. Saya kesampingkan semua masalah wasit, tapi dari segi permainan ayolah kita gentle, kita akui kalau Uzbekistan lebih baik dari Indonesia. Ya, memang ketika gol pelari seharusnya jika seandainya itu tidak dianulir golnya, mungkin kita bisa menang karena fokus kita akan berlebih. Karena memang terlihat timnas Indonesia kehilangan fokus setelah gol Muhammad Pelari ini dianulir. Walaupun kita juga harus akui, sebelum gol itu terjadi, jauh sebelum itu kita benar-benar dibombardir. Kita kalah speed, kita kalah passing, kita kalah kerjasama, kita kalah pressing, kita kalah agility, kita kalah dalam bagaimana menyusun sebuah serangan, begitu rapih kerjasamanya. Kita kalah dalam segi kejeniusan membangun pertahanan dan begitu kokohnya pertahanan sekaligus daya serangnya Uzbekistan. Kita sangat-sangat kurang dari segala hal, kita kalah oleh Uzbekistan. Kita harus akui dulu itu, teman-teman. Nah, bagi saya, pertandingan melawan Uzbekistan ini menjadi parameter bahwa ternyata di Asia masih banyak loh negara-negara yang sangat kuat. Ya, kita sekarang Martin Fest baru saja disumpah menjadi warga negara Indonesia. Mungkin mudah-mudahan kalau seandainya hasil sidang di komite olahraganya berjalan lancar, dia bisa bergabung saat melawan Irak. Kelvin Verdong juga siap bergabung. Bahkan mungkin ada nama-nama lain yang nantinya akan bergabung dengan timnas Indonesia. Tapi untuk melihat sekelas dunia, kita masih butuh waktu. Dan ini hal yang tepat bagi Pak Erick Thohir dengan memperpanjang Coach Sinteyong sampai 2027. Agar kita benar-benar kuat dulu nih, pondasinya nih. Walaupun sekarang sebenarnya kita udah naik ke dinding, udah bukan pondasi lagi. Dan hal ini menunjukkan, membuat kita sadar diri. Saya harap timnas Indonesia terus untuk semangat ya, tidak patah semangat. Tetapi sambil sadar diri juga bahwa, oh iya, jadikanlah ini motivasi bahwa ternyata banyak tim-tim negara-negara yang lebih hebat dari kita, dan kita harus lebih hebat. Itu lebih penting bagi saya. Dan mudah-mudahan aja timnas Indonesia bisa lolos ke Olimpiade. Jalur
juara 3, jangan nunggu-nunggu playoff lah, jalur juara 3, karena jika dilihat kita dari bagaimana statistik Irak, seharusnya Irak tidak sehebat itulah gitu. Kita bisa menangani Irak dengan mudah, tidak seperti saat kita hancur oleh Uzbekistan. Dan ketika kita nanti masuk Olimpiade dari jalur juara 3, maka kita akan masuk di grup B bertemu dengan Maroko dan juga Argentina. Mudah-mudahan aja. Ini adalah salah satu bentuk agar kita tahu tolak ukur sepak bola kita udah nyampe mana. Gak masalah gagal atau enggak. Yang penting kita tahu dulu nih, udah nyampe mana nih sekarang perkembangan timnas Indonesia. Walaupun sekarang memang udah bisa kita lihat perkembangannya seperti apa, tapi untuk bisa lebih maju lagi, kita harus tahu dengan dengan tolak ukur yang lebih tinggi, yaitu Olimpiade atau juga mungkin nanti Piala Dunia. Mudah-mudahan aja. Sekali lagi teman-teman, jangan jadikan kritik ini atau statement ini disimpulkan oleh teman-teman semua sebagai bentuk kebencian bagi timnas Indonesia. Silahkan lihat trade record saya tidak membenci timnas Indonesia seperti Bung Toel. Dengan segala hormat, maaf Bung Toel memiliki kapabilitas, tapi untuk saat ini sepertinya udah agak sedikit keterlaluan. Bung Toel udah tidak lagi mengkritiki berdasarkan fakta-fakta yang ada gitu kan, lebih ke personal gitu. Kalau seandainya saya sangat setuju, banyak timnas Indonesia itu harus dikritik dengan banyak, tapi dengan data, nggak asal ceplos gitu kan. Kalau seandainya memang timnas berprogres, ya akui berprogres. Timnas memiliki prestasi sekarang, aku yang memiliki prestasi, jangan ditiadakan gitu. Nah, itu yang tidak boleh, itu yang seperti itu. Sementara mungkin Bung Toel sekarang sudah hilang bagaimana analisis yang biasanya dia lakukan secara fakta, sekarang sudah tidak lagi. Mungkin berujung kepada individu Coach Sinteyong. Nah, saya tidak seperti itu. Saya sangat mendukung timnas Indonesia. Semoga timnas Indonesia menjadi lebih baik, teman-teman. Dan saya sangat-sangat beruntung Uzbekistan tampil sangat superior melawan Indonesia. Walaupun saya juga sangat sedih timnas Indonesia kalah. Kenapa? Dengan itu kita tahu kualitas kita sampai mana. Kita tahu bahwa masih ada negara yang lebih baik. Apalagi kita berbicara dunia. Itu sebabnya kita harus terus mengokohkan diri. Kita harus terus memperbaiki diri. Liganya, kualitasnya, timnasnya, para staff-staffnya, ESCO-nya, PSSI-nya. Semua harus diperbaiki, termasuk, saya ulangi, termasuk kita sendiri sebagai supporter harus diperbaiki. Jangan sampai kita menuntut semua lebih baik ke timnas. Jangan ada korupsi, jangan ada mafia, jangan liga harus bagus, wasit harus bagus, tapi kitanya tidak naik-naik juga. Kitanya tidak lebih baik juga. Mencaci pemain. Rizky Ridho sampai menutup kolom komentar. Pratama Arhan begitu banyak dasarnya, hanya dengan kesalahan seperti itu semalam dihujat habis-habisan. Coba, apakah itu menandakan bahwa supporter yang baik, yang ingin timnasnya baik seperti itu? Tidak, itu sangat tidak menggambarkan bagi menurut saya. Karena untuk timnas kita menjadi maju, sepak bola kita menjadi maju itu perlu banyak indikator yang dipenuhi. Selain pemainnya bagus, liganya bagus, wasitnya bagus, PSSI-nya bagus, ESCO-nya bagus, kitanya juga selaku supporter bagus. Sekarang timnas udah bagus, klub-klub udah bagus, liga udah bagus. Kalau kitanya bikin ribut terus, entah itu di media sosial apalagi di stadion, kan sama aja bohong. Di-banned lagi kita, dapat sanksi lagi kita, dipandang buruk lagi kita oleh dunia lain gitu kan. Kok dunia lain kayak kehantu ya, oleh dunia luar gitu maksudnya. Mungkin segitu dulu teman-teman. Intinya saya sangat bersyukur timnas Indonesia bisa lolos ke semifinal. Mudah-mudahan aja lolos ke Olimpiade. Assalamualaikum.